Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya memasuki topik pembahasan, izinkan saya dan tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Dewi Susanti Purba, beserta rekan saya Friska Silaban dan Kristina Lumban Gaul. Kami adalah mahasiswa BPG Calon Guru Gelombang 2 LPTK Universitas Asahan yang akan melakukan PPL di SMA Negeri 4 Kisaran. Sekian perkenalan dari kami. Baik, kita masuk ke topik pembahasan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan di mana guru mengidentifikasi kebutuhan belajar setiap peserta didik dan menyediakan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat mereka. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap pendidik untuk bertemu dan berinteraksi dengan peserta didik pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Salah satu cara untuk menerapkan praktik ini adalah memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu. Adapun tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah menciptakan kesetaraan belajar bagi peserta didik, serta menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dan yang tidak berprestasi. Secara singkatnya, kita bisa sebutkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga peserta didik merasa tertantang dalam belajar. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Apa ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama yaitu berfokus pada siswa. Dalam hal ini, guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mengatur waktu, ruang, dan kegiatan daripada sekedar memberikan materi secara umum. Yang kedua adalah bersifat proaktif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengambil langkah proaktif dengan merencanakan strategi pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa sejak awal. Ini melibatkan antisipasi kebutuhan belajar individu dan mempersiapkan metode pengajaran yang sesuai untuk setiap siswa di kelas. Yang ketiga yaitu fokus pada kualitas. Fokus utama dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah kualitas tugas yang diberikan kepada siswa, bukan jumlahnya. Artinya, siswa yang telah menyelesaikan tugasnya tidak akan diberi tugas tambahan yang sama, tetapi akan diberikan tugas lain yang berbeda untuk memperluas keterampilan mereka. Yang keempat yaitu menyediakan berbagai pendekatan. Pembelajaran berdiferensiasi menyediakan berbagai pendekatan dalam aspek konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan lingkungan belajar. Ini memungkinkan penyesuaian materi yang dipelajari, cara pembelajaran, hasil akhir, dan suasana belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Yang kelima yaitu proses belajar yang berkelanjutan. Guru dalam pembelajaran berdiferensiasi selalu melakukan asesmen secara berkelanjutan untuk memahami kondisi dan tingkat pemahaman siswa. Hasil dari asesmen ini digunakan sebagai umpan balik untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Dalam hal ini, guru perlu mendapatkan pemahaman mendalam tentang profil belajar setiap siswa, termasuk kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajarnya. Yang kedua yaitu menyesuaikan diri. Berdasarkan analisa awal, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran.
Ini bisa berarti mengadaptasi kurikulum, menambahkan bahan-bahan tambahan, atau menghilangkan bagian yang mungkin sudah dikuasai oleh sebagian siswa. Yang ketiga yaitu memilih metode pembelajaran. Penggunaan beragam metode pembelajaran adalah kunci dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi belajar siswa. Ini bisa diskusi kelompok, proyek, eksperimen, atau aktivitas praktis lainnya. Yang keempat yaitu menyediakan sumber belajar yang beragam. Guru dapat menggunakan berbagai sumber belajar termasuk buku, artikel, video, dan sumber daya digital lainnya. Ini membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Yang kelima, yaitu pemberian pilihan dalam penilaian. Ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Siswa diberi opsi untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui tugas tertulis, presentasi, proyek kreatif, atau bentuk penilaian lain yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang keenam adalah kolaborasi dan diskusi. Pendidik dapat mengatur aktivitas kelompok atau proyek kolaboratif yang memungkinkan siswa bekerja bersama dan berbagi pengetahuan. Berikut adalah salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran descriptive text. Ada tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah guru menyiapkan materi teks deskripsi serta sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya, guru mengelompokkan siswa. Pengelompokan tersebut berdasarkan minat dan gaya belajar siswa. Untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan siswa, guru dapat memberikan kuesioner sebelum pembelajaran dimulai. Lalu, siswa dikelompokkan berdasarkan hasil kuesioner mereka. Tahapan yang selanjutnya yaitu materi deskripsi disiapkan oleh guru. Guru menggunakan media gambar yang menarik untuk siswa-siswa yang belajar dengan gaya visual. Guru memberi materi dengan cara menjelaskan untuk siswa-siswa yang belajar dengan gaya auditorial. Guru memberi materi dengan cara menirukan apa yang sedang dijelaskan kepada siswa yang belajar dengan gaya kinestetik. Adapun tahapan terakhir yaitu siswa diminta menganalisis deskripsi dengan menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan yang terdapat dalam tes deskripsi. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka, baik berupa poster, PowerPoint, atau ringkasan. Hasil belajar siswa terlihat ketika setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan siswa lain dengan antusias dan bermental solutif, karena mereka paham serta menguasai isi dari materi yang dipelajari. Demikian pembahasan kita pada hari ini mengenai pembelajaran diferensiasi. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat kita pahami dan berguna bagi kita ke depannya. Terima kasih. Bye-bye.